Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, Sabtu 4 September 2021, tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai alani ido ubahillo jahita jalamarukil, alamak kirip pita di dibata namangulu, sipalua halak saluhutna, alai sumurung akka na prosea. Sampai di sana firman Tuhan. Ada satu statement yang menyatakan hidup ini penuh perjuangan, atau hidup ini perjuangan. Siapapun saudara dan apapun jabatan saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa membutuhkan perjuangan dalam mencapai tujuan atau sesuatu hal. Karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan tanpa perjuangan. Pernyataan bahwa hidup adalah perjuangan memang benar adanya. Itulah realita kehidupan yang pasti dihadapi setiap manusia. Dalam kitab Ayub, pasal yang ke-7 yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Alkitab telah menyatakan manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Artinya, setiap hari kita diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan. Karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba turun dari langit. Semuanya melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya bermalas-malasan atau berpangku tangan saja. Contohnya, Thomas Alva Edison, penebu terbesar di dunia, bola lampu adalah salah satu hasil temuannya, sehingga semua manusia di muka bumi ini dapat menikmatinya. Ia orang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang, meskipun harus mengalami kegagalan ribuan kali saat melakukan eksperimen. Dan karena kegigihannya, Thomas Alva Edison disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Thomas Alva Edison mengatakan kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan seseorang, tapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang adalah kerja keras dan tidak berhenti berjuang. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus pernah menasihatkan Timotius yang dikatakan anak rohaninya yang masih muda. Sebagaimana tertulis dalam nats ini, 1 Timotius 4 ayat yang ke-10.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dalam nats ini, Paulus mengemukakan kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang memberi keselamatan atau soter dalam bahasa Yunani, dan pembebasan kepada dunia ini dan orang percaya kepadanya. Paulus memiliki pengharapan di dalam Allah. Itulah sebabnya prioritas hidupnya adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan memang tidak membuat hidup Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia. Tetapi Paulus menerima sukacita, kelegaan bila ia mendengar jemaat yang dilayaninya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam melayani Tuhan, Paulus berjuang sungguh-sungguh. Ia berjerih payah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya pun rela ia serahkan untuk Tuhan. Prioritas hidup Paulus sangat jelas. Sampai akhir hidupnya, ia tetap dalam panggilan Tuhan karena Tuhan adalah penyelamatnya, karena Tuhan adalah pembebasnya. Seorang anak muda dipilih Paulus untuk mengatasi masalah jemaat di Efesus. Dia adalah Timotius yang dikenal baik, terdidik dalam soal-soal iman dan ajaran yang sehat. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus adalah ketika jemaat telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat yang berkembang pada saat itu. Paulus berharap kepada Timotius sebagai anak rohaninya, anak didiknya mengikuti teladannya, menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidup. Bila Timotius menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidupnya, Paulus yakin Timotius dapat menyelesaikan masalah di jemaat Efesus. Saudara, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita pada saat ini, apakah kita sudah membuat Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu, karena Tuhan adalah penyelamatmu, Tuhan adalah juru selamatmu, dan Tuhan adalah juru selamat dunia ini. Saudara, demikian juga tentunya bagi kita semua, jangan pernah berhenti berjuang. Berjuanglah, berjuang melawan pandemik ini, berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Tuhan akan memberkati perjuangan kita. Tuhan akan mewujudkan segala impian kita, segala tujuan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Sebab itu adalah kehendak Allah. Ada saatnya kita akan meraih keberhasilan, lalu kita harus berjuang dalam hal apa? Berjuanglah menghadapi masalah atau penderitaan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, terkhusus pandemi COVID-19 ini. Selama kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini, sampai kapanpun kita tidak dapat menghindarkan diri dari masalah, kesukaran, atau penderitaan hidup, atau penyakit. Berjuanglah akan penyakitmu. Jangan pernah putus asa.
Jangan pernah berkecil hati. Jangan salahkan siapa. Karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan mengerti. Yang berjanji tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita sendiri. Allah berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu." Yesaya 46 ayat yang keempat. Itulah janji Tuhan bagi umatnya. Itulah janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Apapun yang kamu alami sekarang, mungkin kamu punya masalah, mungkin kamu dalam keadaan sakit, mungkin kamu dalam penderitaan, atau ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Mungkin engkau terpapar COVID-19. Ingat, firman Tuhan meneguhkan hatimu pada hari ini. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menggendongmu, Dia akan menyelamatkanmu, dan Dia akan membebaskanmu dari segala pergumulan hidupmu. Berserahlah kepada Tuhan. Mulailah berserah kepada Allah yang hidup, Tuhan kita yang hidup. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu, jalanilah hidup dengan iman dan jangan pernah berhenti berjuang. Selamat berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitas semua hari ini. Tuhan Yesus menjaga serta menyertaimu. Amin.